Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sufiatul Ummah, NIM 015 dari kelas Ekonomi Pembangunan A19. Di sini saya akan menjelaskan tentang pemikiran ekonomi Ibnu Taimiyah tentang sistem uang dan kebijakan moneter dalam perspektif ekonomi Islam. Yang pertama, di sini saya akan menjelaskan tentang teori ekonomi Islam. Keragaman dalam definisi suatu disiplin ilmu seringkali terjadi karena sifat ilmu yang terbuka dan terus-menerus berkembang serta perbedaan perspektif setiap bidangnya. Al-Mawardi, penulis Al-Ahka, berpendapat bahwa institusi negara dan pemerintah bertujuan untuk memelihara urusan dunia dan agama atau urusan spiritual dan temporal. Tugas dan fungsi pemerintah dalam negara yang dibebankan di atas pundak kepala negara adalah untuk mensejahterakan atau al-falah bagi rakyatnya, baik secara spiritual, ibadah, ekonomi, politik, dan hak-hak individual, serta ekonomi politik secara berimbang dengan hak Allah atau publik. Tentu saja termasuk di dalamnya adalah pengelolaan harta, lalu lintas, dan kepemilikan atas harta perniagaan, produksi barang dan jasa, serta konsumsinya, yang kesemuanya adalah objek kajian utama ilmu ekonomi. Prinsip-prinsip keuangan publik dalam Islam diturunkan dari ayat-ayat Al-Quran. Al-Quran tidak memberikan perincian kebijakan keuangan, akan tetapi ada beberapa ajaran ekonomik dan prinsip-prinsip pengarah yang menentukan kebijakan semacam itu. Perincian dan prinsip pengarah diklasifikasi oleh Nabi Muhammad SAW untuk tujuan praktis dan fungsional keuangan. Ibnu Taimiyah menyebutkan bahwa penerimaan keuangan publik dalam Islam bersumber dari 1. Ghanimah, 2. Sodakoh, dan 3. Fai. Titik tekan yang paling berdasar dalam pemikiran Ibnu Taimiyah dalam penerimaan keuangan publik ialah penerimaan keuangan publik harus benar-benar terjamin oleh pemegang otoritas kekuasaan dan digunakan dengan sebenar-benarnya untuk kepentingan publik atas dasar petunjuk Allah. Ibnu Taimiyah berpendapat bahwa penggunaan keuangan harus benar-benar dipergunakan seperti yang dianjurkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Adapun pokok-pokok pengeluaran menurut Ibnu Taimiyah adalah sebagai berikut. Yang pertama, untuk orang-orang miskin dan orang-orang melarat. Yang kedua, untuk meningkatkan kemampuan pasukan dalam memelihara keamanan. Yang ketiga, memelihara hukum dan tatanan dalam negeri. Yang keempat, pensiun tentara dan gaji penjabat. Yang kelima, pendidikan. Keenam, pengembangan infrastruktur. Yang ketujuh, kesejahteraan umum. Menurut Ibnu Taimiyah, peranan negara dalam penyaluran keuangan publik adalah sebagai menghilangkan kemiskinan, regulasi pasar, kebijakan moneter, dan yang terakhir adalah membangun institusi hizbah. Yang kedua yaitu keuangan publik. Keuangan publik merupakan salah satu cabang ekonomi yang membahas tentang penggadaan, pemeliharaan, dan pengeluaran sumber yang dibutuhkan oleh pemerintah untuk menjalankan tugas-tugasnya. Dalam sejarah Islam, keuangan publik berkembang bersama dengan pengembangan masyarakat Muslim dan pembentukan negara Islam oleh Rasulullah SAW. Kemudian, sebelum negara dibentuk, perintah-perintah wahyu menegaskan untuk menyantuni orang miskin secara sukarela. Pada surat Makkiyah dalam Al-Quran bisa ditemukan banyak perintah seperti itu. Contohnya pada surat Al-Ma'arij ayat 24 sampai dengan ayat 25, di mana disebutkan bahwa dan orang-orang yang dalam hartanya tersedia bagian tertentu bagi orang miskin yang meminta dan orang yang tidak mempunyai apa-apa yang tidak mau meminta. Sumber penerimaan keuangan publik menurut Ibnu Taimiyah yang berpendapat bahwa sumber penerimaan keuangan publik dalam Islam terdiri dari 3 sumber, yaitu ghanimah, zakat, dan fai. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang apa itu ghanimah. Ghanimah merupakan barang rampasan perang, di mana Ibnu Taimiyah mengatakan bahwa barang rampasan perang itu kekayaan yang dirampas dari orang-orang non-muslim setelah perang usai, seperti dinyatakan dalam Al-Quran surat Al-Anfal ayat 41.
yang berbunyi, "Ketahuilah sesungguhnya apa saja yang dapat kamu peroleh sebagai rampasan perang, maka sesungguhnya 1/5 peroleh sebagian rampasan perang itu untuk Allah, Rasul, kerabat Rasul, anak-anak yatim, orang-orang miskin, dan ibnu sabil. Jika kamu beriman kepada Allah dan kepada apa yang kami turunkan kepada hamba kami, Muhammad, di hari Furqan, yaitu di hari bertemunya dua pasukan dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatunya." Selanjutnya adalah zakat. Dalam bukunya Fatawa, Ibnu Taimiyah menjelaskan bahwa yang dimaksud sodakoh adalah zakat, yang dikenakan atas harta kekayaan muslim tertentu, termasuk di dalamnya zakat hasil panen, yaitu separuh dari 1/10 yang dipungut dari hasil panen biji-bijian atau buah-buahan. Zakat atas binatang ternak seperti unta, domba, sapi. Zakat atas barang dagangan dan zakat atas 2 logam mulia, yaitu emas dan perak. Zakat merupakan tonggak dari sistem perpajakan dalam negara Islam, yang merupakan pajak yang wajib dikeluarkan oleh orang-orang kaya yang menjadi anggota masyarakat muslim. Ibnu Taimiyah menyatakan, itu merupakan kewajiban bagi setiap penduduk seperti juga sholat yang menjadi hak Allah. Ibnu Taimiyah berpendapat suatu saat ada baiknya dibayar dengan uang. Secara lebih eksplisit, dia menyatakan jika pembayaran dengan uang itu diperbolehkan tanpa syarat apapun, nilai uang itu subjek zakat tersebut harus dinyatakan sesuai dengan harga yang setimpal dengan nilai barang tersebut. Selanjutnya adalah fai, bahwa semua penerimaan negara selain ganimah dan zakat juga dimasukkan ke dalam fai. Dan fai ini manfaatnya didistribusikan untuk kepentingan umum. Menurut Ibnu Taimiyah, mencakup beberapa hal sebagai berikut. Yang pertama, jizyah, yang dikenakan pada orang Yahudi dan Nasrani. Yang kedua, upeti yang dibayar oleh musuh. Yang ketiga, hadiah yang dipersembahkan kepada kepala negara. Yang keempat, bea cukai atau pajak tol yang dikenakan pada pedagang dari negara musuh. Yang kelima, denda berupa uang. Keenam, khoroj. Yang ketujuh, harta benda tak bertuan. Yang kedelapan, harta benda yang tak memiliki ahli waris. Yang kesembilan, simpanan atau uang barang rampasan yang pemiliknya sebenarnya tak diketahui. Yang kesebelas, wakaf. Kedua-belas, hibah. Dan yang terakhir adalah kifarat. Yang ketiga, yaitu konsep dan fungsi uang dalam ekonomi Islam. Dalam ekonomi Islam, konsep uang sangat jelas dan tegas bahwa uang adalah uang. Uang bukan kapital. Sebaliknya, konsep uang yang dikemukakan dalam ekonomi konvensional sering diartikan secara bolak-balik, yaitu uang sebagai uang dan uang sebagai kapital. Menurut Ibnu Taimiyah, sebagaimana diungkapkan oleh Islahi, uang dalam Islam adalah alat tukar dan alat pengukur nilai. Uang dimaksudkan sebagai alat pengukur dari nilai suatu barang. Melalui uang, nilai suatu barang akan diketahui dan mereka tidak menggunakannya untuk diri sendiri atau dikonsumsi. Sekian penjelasan saya tentang pemikiran ekonomi Ibnu Taimiyah tentang sistem uang dan kebijakan moneter dalam perspektif ekonomi Islam. Apabila ada kesalahan kata, mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.